lagi sempat 2 kali trading halt, Betul. kemudian sempat di 7.400 lowest pointnya ya untuk pekan lalu. Kemudian juga kita melihat cukup banyak aksi yang dilakukan oleh otoritas begitu ya setelah pengumuman sejumlah hal begitu ya berkaitan dengan aturan baru free float, kemudian juga lain sebagainya. Tiba-tiba ada pengunduran diri pula dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, kemudian juga dengan Ketua OJK dan juga Wakil Ketua OJK, dan sudah ada beberapa nama ya yang disebutkan mengganti posisinya, termasuk adalah Ketua OJK begitu, Ibu Fedrika. Nah, seperti apa market akan merespon semua hal yang terjadi khususnya di sepanjang weekend kemarin begitu Mas Elvan? Ya, kalau kita melihat respon pasar menurut saya pada perdagangan di awal pekan ini sepertinya market masih akan terjadi volatilitas paling tidak yang cukup tinggi seiring tidak adanya, maksudnya masih banyak ketidakpastian di tengah huru hara ini sejak pekan lalu, dan dengan kondisi walaupun adanya seperti pihak dari pemerintah sendiri, dari otoritas itu sudah mulai sedikit menenangkan terhadap pasar gitu ya, khususnya dari penunjukan PLT yang baru aja mulai ditunjuk di akhir pekan lalu, dan juga kebijakan-kebijakan ke depan yang akan diambil oleh otoritas baik itu dari Bursa Efek Indonesia, kemudian OJK itu sendiri, dan juga dari pemerintah melalui Danantara kan juga cukup menenangkan gitu ya pelaku pasar untuk bisa sedikit lebih tenang di pekan ini paling tidak, seiring dengan mereka yang saat ini setengah bekerja untuk menyelesaikan permasalahan khususnya terhadap isu MSCI ini. Jadi memang kita melihat mungkin di pekan-pekan di hari ini, bahkan di sepekan ini volatilitas masih akan cukup ada. Namun saya rasa kondisi yang seperti pekan lalu yang cukup mengerikan gitu ya, artinya ada aksi taking profit atau aksi jual yang sangat tinggi atau sangat besar karena panic selling, menurut saya tidak akan terjadi di pekan ini. Akan sedikit kecil kemungkinan itu terjadi kembali. Yang ada market bisa jadi lebih tenang, lebih calm, namun itu tadi di tengah volatilitas yang masih akan cukup tinggi mewarnai pekan Oke, ini. jadi prediksinya akan lebih tenang begitu, tidak ada huru hara seperti kemarin tiba-tiba pelemahan signifikan begitu ya Mas Elvan. Tapi apakah arah hari ini market akan lebih ke zona hijau atau masih mungkin ada tekanan jual sedikit-sedikit begitu ya hingga akhirnya bergerak di zona merah? Karena tampaknya perhatian market ya ini terbagi dua nih. Kalau kita lihat sedikit ya survei-survei sedikit di sosial media tampaknya lebih banyak yang pesimis begitu ya hari ini akan bergerak hijau. Tapi kalau dari Menteri Keuangan Pak Purbaya tampak optimis banget nih hari ini bergerak di zona hijau gitu. Seperti apa mungkin dari tim riset CNBC Indonesia? Ya, kalau saya sendiri melihat kemungkinan secara probabilitas penguatan akan pergerakan IHSG hari ini itu masih cukup besar, masih cukup ada, karena kita tahu rejection yang terjadi di perdagangan hari Kamis pekan lalu dari 7.400 hingga closing di 8.200 itu kan sebuah rejection yang sangat besar gitu ya, sekitar 800 poin rejectnya, dan kalau kita melihat adanya rejection tersebut otomatis kita bisa menilai adanya buying power di situ, adanya aksi beli oleh pelaku pasar, dan saya rasa itu juga dilakukan oleh institusi karena tidak mungkin itu dilakukan hanya oleh retail, sehingga bisa menggerakkan sekitar 800 poin IHSG naik dari level terendahnya hingga ditutup di 8.200-an dan juga berlanjut di hari Jumat di 8.300 closing. Jadi memang saya merasa pelaku pasar ada cukup mengambil opportunity dari pelemahan yang cukup signifikan dari IHSG kita di pekan lalu, khususnya di hari Rabu dan juga hari Kamis, sehingga di Kamis penutupan sampai di Jumat itu justru kita bisa berhasil rebound positif gitu di Jumat. Dan saya rasa dengan kondisi tersebut momentum rebound ini bisa paling tidak di awal pekan ini masih berlangsung seperti itu, karena kita melihat adanya aksi beli oleh investor-investor besar, oleh institusi, dan juga harapan positif dari regulator itu tadi, khususnya juga dari Danantara yang sangat membuat market itu seperti ada harapan gitu aksi, karena kalau kita dengar dari beberapa statement dari pejabat Danantara sendiri menyatakan bahwasannya Danantara akan cukup aktif untuk berada di pasar gitu ya, baik itu melakukan investasi dan juga sebagai penyedia likuiditas seperti itu, dan kita melihat kondisi tersebut akan sangat positif, dan ya harusnya market bisa merespon itu positif, dan probabilitas akan kemungkinan IHSG menguat itu masih cukup besar. Oke, jadi cukup ada beberapa sentimen yang perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar begitu ya, pernyataan-pernyataan dari otoritas termasuk Danantara ya di akhir pekan kemarin begitu ya, karena hingga akhir pekan kemarin juga cukup banyak sebetulnya informasi-informasi yang perlu dicerna lagi begitu oleh investor. Nah, tapi tadi balik lagi ya, mungkin aksi beli mulai akan terlihat begitu di market kita, begitu penguatan mungkin akan terjadi juga pada perdagangan hari ini, tapi
Jika pun penguatan terjadi Mas Alvan, seberapa jauh sih sebetulnya indeks kita bisa mungkin bergerak naik ke atas? Saat ini mungkin di 8.300-an begitu ya. Seberapa jauh mungkin pergerakan kita akan cukup kuat lagi sebelum kejatuhan ya sempat di 9.100-an begitu Mas Alvan? Ya, kalau saya melihat kalau untuk target atasnya, saya rasa yang paling mungkin terjadi itu adalah apabila nanti IHSG menguat, itu untuk menutup level gap-nya. Jadi kan ketika terjadi kejatuhan di hari Rabu, IHSG kita tuh meninggalkan area gap yang cukup besar. Dan kalau kita melihat secara teknikal itu ada di level 8.600 sampai 8.800. Jadi itu bisa menjadi sebuah resistance dan juga target proyeksi pergerakan IHSG dalam kedepannya. Karena kita tahu secara teknikal aturan dari adanya gap itu biasanya secara historical itu tertutup. Harus ditutup ya? Harus ditutup. Namun masalah timing aja, kapan tertutupnya itu yang masih belum bisa kita precise untuk tebak gitu ya. Tapi memang secara momentum saat ini saya melihat adanya aksi inflow yang mulai terjadi dari sisi pelaku pasar domestik khususnya. Karena kalau dari investor asing masih melakukan aksi jual walaupun aksi jualnya itu sudah mulai berkurang gitu ya. Dari hari ke hari dari Rabu, Kamis dan juga Jumat. Jadi memang secara teknikal saya melihat di level 8.600 itu masih bisa menjadi target terdekat bagi pergerakan IHSG apabila momentum penguatan itu masih bisa berlanjut. Namun secara support di 8.000 itu masih level yang cukup kuat juga untuk IHSG kita bergerak. Jadi memang rentang level tersebut dan itu memang rentang level yang cukup besar ya. Namun itu cukup wajar karena ya itu tadi kita melihat volatilitas yang cukup besar yang mewarnai pasar kita di beberapa hari belakangan ini. Oke,